Jauh sebelum peradaban modern menyentuh puncak kesombongannya, di sebuah desa pesisir bernama Samirah, Palestina, hiduplah sepasang suami istri yang menjadi cikal bakal bencana terbesar umat manusia. Mereka bukan orang sembarangan, melainkan keturunan dari penyembah berhala yang fanatik. Selama 30 tahun pernikahan, rumah tangga mereka hampa tanpa suara tangis bayi. Dalam keputusasaan yang gelap, mereka berpaling dari Tuhan semesta alam dan justru bersujud di kaki patung sapi emas, memohon keturunan dengan ritual-ritual yang menyimpang. Puncak kesesatan itu terjadi pada suatu malam yang terkutuk. Sang suami, dalam keadaan melanggar fitrah dan hukum suci, mendatangi istrinya saat sang istri sedang dalam keadaan haid. Sebuah tindakan yang diharamkan dalam syariat manapun. Dari percampuran yang kotor dan niat yang menyimpang itulah, benih fitnah terbesar mulai tertanam di rahim sang ibu. Setan-setan berpesta malam itu, karena mereka tahu, sosok yang akan lahir bukanlah manusia biasa, melainkan ujian akhir bagi seluruh anak cucu Adam. 9 bulan berlalu dalam penderitaan. Sang ibu merasakan kehamilan yang luar biasa berat, seolah ia mengandung bongkahan batu panas yang membakar jiwanya. Ketika waktu persalinan tiba, alam seolah memberi tanda. Langit Samirah menghitam dan petir menyambar-nyambar. Lahirlah seorang bayi laki-laki dengan fisik yang ganjil. Bayi itu tidak menangis. Ia hanya diam dengan satu mata yang tertutup rapat, sementara mata lainnya tampak seperti anggur yang terapung. Namun, kebahagiaan orang tuanya sirna seketika. Bayi itu tidak mau menyusu, tidak mau bergerak, dan hanya tidur selama bertahun-tahun seolah mati suri. Puncak tragedi terjadi saat bayi itu tiba-tiba terbangun dan mengeluarkan suara yang mengerikan. Dalam beberapa riwayat disebutkan, tak lama setelah kelahirannya, kedua orang tuanya meninggal dunia dalam keadaan yang mengenaskan, seolah tenaga mereka telah dihisap habis oleh sang bayi. Samiri, nama kecilnya, kini sebatang kara. Namun takdir Allah menghendaki ia tetap hidup sebagai ujian. Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk membawa bayi ini ke sebuah pulau terpencil agar ia tumbuh besar di sana, jauh dari sentuhan manusia hingga waktu yang ditentukan. Di sebuah pulau yang kini dikenal sebagai Jazirah Ad-Dajjal, Samiri tumbuh besar di dalam gua yang gelap, disuapi oleh Jibril dengan makanan dari surga. Namun, bukannya bersyukur, hati Samiri justru dipenuhi keajaiban yang ia salah gunakan. Ia tumbuh menjadi pemuda yang sangat cerdas, namun memiliki jiwa yang pemberontak terhadap penciptanya. Ketika ia mulai menjelajahi dunia manusia pada masa Nabi Musa alaihissalam, ia menggunakan ilmunya untuk menyamar. Ingatkah Anda pada sosok Samiri yang menghasut Bani Israel saat Nabi Musa mendaki Gunung Sinai? Ia mengambil segenggam tanah dari bekas jejak kuda malaikat Jibril, lalu melemparkannya ke dalam lelehan emas, hingga terciptalah patung sapi emas yang bisa bersuara. Itulah eksperimen pertama Dajjal dalam menyesatkan manusia. Ia dibuang oleh Nabi Musa, namun ia tidak mati. Ia abadi karena janji Allah menunggu di sebuah pulau tersembunyi, dirantai oleh malaikat di sebuah biara kuno, menunggu hari di mana air Danau Tabariyah menyusut. Detik-detik kemunculannya akan diawali dengan tahun-tahun kelaparan yang dahsyat. Di saat manusia paling lemah, Dajjal akan keluar dari wilayah Isfahan, diikuti oleh ribuan pengikut yang haus akan kemakmuran dunia. Ia tidak datang sebagai monster, melainkan sebagai sosok karismatik yang membawa teknologi dan keajaiban yang tampak seperti sihir. Ia akan membelah manusia menjadi dua lalu menghidupkannya kembali. Ia akan memerintahkan langit menurunkan hujan di depan mata orang-orang yang kelaparan. Fitnahnya begitu dahsyat hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan kita untuk lari ke gunung-gunung atau bersembunyi di dalam rumah jika mendengar suaranya. Ia akan memproklamirkan dirinya sebagai nabi, lalu sebagai Tuhan. Kecepatannya mengelilingi dunia seperti awan yang ditiup angin kencang. Hanya 2 kota yang haram baginya, Mekah dan Madinah. Setiap kali ia mencoba mendekat, malaikat dengan pedang terhunus akan menghalaunya, hingga ia hanya bisa berdiri di atas bukit garam sambil menunjuk ke arah Madinah dan berkata, "Lihatlah istana putih itu, itulah istana Ahmad." Namun,
Setiap kegelapan memiliki akhir. Di saat umat Islam yang tersisa berkumpul di Masjidil Aqsa, bersiap untuk pertempuran terakhir, turunlah sang pembawa keadilan, Nabi Isa Al-Masih alaihi salam. Ia turun di menara putih Damaskus, dipayungi sayap 2 malaikat di kala fajar. Ketika Dajjal melihat Nabi Isa, jiwanya terguncang hebat, keangkuhannya runtuh. Sang pendusta itu lari tunggang langgang menuju arah barat. Nabi Isa mengejarnya hingga ke sebuah tempat yang kini kita kenal sebagai Bandara Ben Gurion, atau tepatnya di Gerbang Lut. Di sana, Dajjal tidak bisa lagi melarikan diri. Begitu ia bertatapan dengan Nabi Isa, tubuh Dajjal mulai meleleh seperti garam yang larut dalam air. Nabi Isa menghujamkan tombaknya ke dada sang penyesat, dan seketika itu pula, fitnah terbesar di muka bumi berakhir. Dunia kembali terang, dan keadilan memerintah selama bertahun-tahun setelahnya. Kisah Al-Masih Ad-Dajjal bukanlah sekadar narasi akhir zaman untuk menakuti kita. Ia adalah pengingat agar kita tidak menyembah berhala modern, harta, teknologi, dan kesombongan manusia. Dajjal mungkin belum keluar secara fisik, namun sistemnya, sistem kepalsuan yang menganggap benar itu salah dan salah itu benar, sudah mulai merayap di sekitar kita. Berdoa dan berlindunglah di setiap akhir salat Anda. Terima kasih telah menonton dokumenter panjang ini di Viandra Story. Jika video ini menguatkan iman Anda, mohon dukungannya dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya karena kisah eskatologi ini akan terus berlanjut. Bagikan video ini sebagai peringatan bagi keluarga Anda. Mari berdiskusi di kolom komentar. Menurut Anda, sistem Dajjal mana yang paling terasa di kehidupan kita saat ini? Saya Viandra, tetaplah waspada dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.